Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya Dr. Pua dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Para sahabat sehat, hari ini tadi datang kepada saya seorang ibu yang hendak memeriksakan kehamilan anak ketiga. Kalimat pertama yang ditanyakan kepada saya, "Dokter, saya ini kan melahirkan 2 kali yang lalu itu semua melalui operasi sesar. Apakah ini nanti saya harus menjalani operasi sesar? Ataukah masih boleh untuk mencoba lahir normal? Dan juga apakah kehamilan saya yang ketiga ini cukup aman untuk saya mengingat umur saya saat ini sudah 39 tahun. Jadi anak pertama saya sudah 15 tahun, anak kedua saya sudah berusia 7 tahun, dan ini saya hamil lagi anak ketiga." Itulah beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan kepada saya, dan itu membuat saya jadi kepingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk sharing dengan para sahabat sehat kepada para bunda yang saat ini sedang hamil ataupun sedang mempersiapkan kehamilannya untuk tahu seluk-beluk yang akan kita bahas pada tayangan kali ini. Pada konten kali ini saya akan khusus membahas mengenai apakah operasi sesar hanya boleh 3 kali, ya, atau apakah maksimal boleh melahirkan dengan sesar itu hanya boleh sampai dengan anak ketiga saja. Nah, para sahabat sehat, dalam tayangan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa indikasi atau seseorang harus menjalani operasi sesar itu kan ada 2 indikasi, ya, indikasi ibunya dan indikasi bayinya. Kalau indikasi ibunya saya contohkan, memang ibu itu berperawakan kecil, pendek, panggulnya sempit, katakanlah seperti itu, sehingga memang tidak memungkinkan untuk dilewati oleh bayi. Atau si ibu mengalami penyakit yang memang tidak diperbolehkan untuk mengejan, misalkan dia berpenyakit jantung, misalkan seperti itu. Dan masih banyak indikasi lain yang sudah saya jelaskan dalam tayangan yang lalu. Nah, kalau dari sisi bayinya sudah pernah saya jelaskan, misalkan posisi bayinya melintang atau mungkin sungsang, atau juga bayi ini terhalang-halangi oleh ari-ari, ya, plasentanya di bawah, istilahnya plasenta previa begitu. Atau kondisi jantungnya, jadi bayi itu mengalami fetal distress. Itu pun tidak memungkinkan untuk dilanjutkan menunggu persalinan pervaginam. Nah, apapun indikasinya, baik dari sisi indikasi ibu ataupun indikasi bayi, yang itu mengharuskan seorang ibu menjalani operasi sesar, sudah saya jelaskan juga dalam tayangan yang lalu, kalau dia hamil lagi, hamil anak kedua, kalau indikasi yang lalu itu merupakan indikasi mutlak, katakanlah pinggul sempit, hamil lagi ya pasti operasi lagi kan. Tapi kalau indikasinya indikasi relatif, katakanlah, oh yang pertama dulu sesar karena bayinya posisinya melintang misalkan. Nah ini hamil yang ini bagus, kepalanya di bawah, bayinya juga tidak terlalu besar, semuanya bagus, boleh untuk mencoba melahirkan normal. VBAC kan ya, vaginal birth after cesarean section, sudah pernah saya jelaskan yang lalu. Nah, para sahabat sehat, kalau sudah tahu indikasinya bahwa itu adalah indikasi absolut atau mutlak, tentunya dokter tidak terlalu betul-betul mengharuskan si ibu-ibu nanti harus nganu ya jaraknya minimal 2 tahun baru boleh hamil lagi. Karena toh kalaupun jaraknya 4 tahun karena indikasinya itu mutlak atau tidak mungkin tidak harus dioperasi lagi, pasti operasi kan? Nah, tapi kalau indikasinya relatif tadi, dokter pasti menyarankan, ibu kalau kepingin nanti anak keduanya lahir normal, tidak operasi lagi, tolong ya KB dulu, nanti setelah 2 tahun baru boleh hamil lagi dan sebagainya. Nah, itu sudah saya bahas dalam tayangan yang lalu. Kali ini menjawab pertanyaan atau kegalauan dari bunda tadi yang datang kepada saya yang usianya sudah 39 akan menghadapi persalinan anak yang ketiga. Tadi memang sudah saya jelaskan, ibu kalau sudah 2 kali sesar, yang ini saran saya ibu menjalani operasi sesar lagi
sekaligus mengikuti KB mantap, kontrasepsi mantap atau tubektomi atau steril MOW, metode operasi wanita. Nah, di sini pentingnya pengertian. Kenapa kok dokter menyarankan ini kok KB yang mantap? Karena tadi sudah saya katakan ya, karena ibu anaknya sudah 15, sudah 7 tahun, dan ini akan melahirkan lagi berarti nanti 3, di mana usia ibu juga sudah menjelang 40 ya, sudah 39 begitu. KB pilihan yang dokter sarankan adalah kontrasepsi mantap. Mungkin di antara para bunda bertanya, dokter, kalau enggak mau, ya nggak mau kan prinsipnya nggak bisa dipaksa kan ya. Tapi dokter selalu menyarankan yang terbaik. Kalau ibu sudah umur hampir 40, mau pilih KB apa? KB hormonal nanti berisiko gangguan haid, berisiko tekanan darah tinggi, karena usianya juga sudah 40 ke atas begitu ya. Kemudian kalau misalkan KB IUD, masih harus 5 tahun sekali mungkin bongkar pasang. Sehingga dokter akan menyarankan karena ibu anaknya sudah cukup, sudah 3, toh semuanya operasi sesar, ya sudah KB mantap saja. Mungkin ada lagi yang bertanya, apa betul dokter? Kalau sudah 3 kali sesar itu, kalau seandainya hamil lagi itu terlalu beresiko atau berbahaya? Memang tidak ada batasan sebetulnya secara pasti. Berapa sih maksimum untuk dilakukan sesar? Mungkin ada yang protes lagi, tetangga saya itu anaknya 5 loh dokter, sesar semua. Oke, saya jelaskan di sini. Betul jawabannya adalah memang tidak ada yang apa istilahnya angka pasti batasannya berapa. Tapi harus diingat, dengan bertambah seringnya menjalani operasi sesar, itu akan meningkatkan resiko komplikasi kehamilan maupun persalinan. Kok bisa begitu dokter? Ya, saya jelaskan. Irisan yang sama kan akan diiris lagi ya pada tempat yang sama itu. Terus terisi hamil, tambah lama tambah besar, meregang rahimnya. Risiko terjadinya kontraksi sehingga terjadi persalinan prematur pasti meningkat. Masih hamil 5 bulan udah sering nyeri-nyeri karena kontraksi, karena bekas jahitan walaupun sudah sembuh, teregang lagi. Sembuh, teregang lagi. Kalau saya ibaratkan memberi ilustrasi pada waktu saya mengajar para bidan, saya jelaskan ibaratnya apa? Balon. Orang Jawa mengatakan pelembungan. Ditiup, ya, mekar ya, kempes lagi. Ditiup, mekar, kempes lagi. Lama-lama bisa apa? Kalau orang Jawa mengatakan moto iwaan itu apa? Ada tempat di mana dia menjadi tipis. Dan ini berisiko robek kan, berisiko pecah. Balonnya bisa pecah. Nah, kalau saya ibaratkan seperti itu, memang rahim diciptakan Tuhan dengan luar biasa ya. Tidak semudah itu pecah, tidak semudah itu lubang, tidak semudah itu robek. Tapi kalau dia melalui operasi sesar, bekas sayatannya itu loh, itu yang saya katakan lebih berisiko terjadinya ruptura uteri atau robekan jalan lahir, robekan rahim maksud saya ya. Jadi resiko prematur, resiko robekan, resiko perdarahan. Kenapa dokter kok bisa resiko perdarahan? Hamil dengan bekas sesar ini kadang-kadang tempatnya ari-ari, plasenta itu tidak nempel pada tempat yang betul, yaitu di atas, di fundus atau di korpus. Tapi dia senang agak ke bawah, di bekasnya itu tadi, bekasnya luka sayatan operasi yang lain. Itulah yang disebut mungkin plasenta akreta, pernah dengar ya? Plasentanya lengket, nempel di situ. Nah, ini berbahaya, bisa perdarahan. Atau plasenta yang kalau karena dia masih hamil namanya plasenta previa ya, dia di bawah begitu juga risiko perdarahan. Kalau dia lepas duluan solusio plasenta juga berisiko perdarahan. Nah, itulah beberapa risiko yang bisa terjadi pada bekas sesar yang berkali-kali risiko pada kehamilannya itu. Nah, kalaupun tidak ada risiko sampai maksud saya aman-aman saja sampai saat melahirkan, masih ada risiko pada saat persalinan. Dokter kan persalinannya sesar lagi, iya betul. Tapi apakah dengan sesar lagi itu pasti 100% aman? Kan tidak ya. Jadi yang paling sederhana, karena bekas operasinya dibuka lagi, bisa timbul apa? Perlengketan. Nah, kalau perlengketan, sudah hati-hati, diteteli, disayat yang bekas lengket-lengket itu, bisa ada risiko terjadinya cedera.
luka pada apa? Pada organ sekitarnya kan? Bisa kandung kemih atau mungkin juga pada usus kalau perlengketannya hebat. Nah, itu kan merupakan risiko juga. Apalagi kalau plasentanya tadi saya katakan sudah tempatnya di bawah, dia apa? Melekat erat, namanya akreta itu nempelnya kuat banget pada saat dilepas itu plasenta mau dilahirkan, terjadilah perdarahan hebat atau istilah kedokterannya hemorrhagic postpartum, perdarahan pasca persalinan. Nah, itu tentunya berdampak, bisa transfusi, bisa memperlama hari perawatan di rumah sakit, ya, length of stay-nya. Jadi biasanya kan sesar 2-3 hari pulang kan, ini bisa jadi seminggu, misalkan seperti itu. Lama operasinya lebih lama, otomatis kalau operasinya lebih lama kan pembiusannya lebih lama. Itu pun bisa ada resiko efek samping daripada pembiusan ataupun obat bius yang diberikan. Karena sesar yang wajar mungkin paling lama 1 jam lah ya, katakanlah 45 menit sampai 60 menit. Nah ini karena perlengketan, karena heboh seperti itu, saya pernah melakukan operasi sesar sampai 2,5 jam. Karena pada waktu mau melahirkan bayi aja, neteli maksudnya membebaskan yang lengket-lengket itu lebih dari setengah jam. Pernah itu ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, dengan penjelasan saya ini bukan nakut-nakuti, tapi itulah kenapa sih alasannya kok dokter mengatakan sebaiknya ibu menjalani operasi sesar itu maksimum 3 kali saja. Dan kalau sudah ini ketiga pasti dokter menyarankan gimana kalau sekalian operasi steril, tutup hamil ya supaya nggak hamil lagi. Dokter saya masih penasaran karena anak saya ini semua perempuan ya. Ada juga kapan hari itu ada pasien saya juga apa pokoknya kepingin banget anak itu laki ya. Jadi untuk beberapa yang mempunyai marga ya, jadi katanya supaya nggak hilang marganya itu pengen anak laki penerus marga. Itu kemarin pasien saya ketawa katanya, dokter ini kalau cuman 3 ini nanti kasihan si ya yang anak keempat ya itu ya kalau belum dipakai begitu ya. Jadi tapi saya bercanda, "Udahlah Pak, 3 aja nanti jadi 6 kok ya," betul ya? Kalau 3 perempuan semua kan nanti menantunya 3 laki semua kan jadi 6. Nah, kalau tadi yang perkara marga itu saya juga bercanda, semua marga itu baik Pak, ya Tuhan menciptakan semua marga baik. Jadi kalaupun marga ayahnya tidak bisa karena kalau anak perempuan maksudnya nanti kalau menikah dengan marga lain kan marga dari bapaknya hilang, nggak ada penerus marga katanya begitu. Saya katakan, "Sudahlah, semua anak itu membawa rezeki sendiri-sendiri. Kalau 3 putri semua habis ini mendirikan CV 3 darah. Kalau 3 putra semua ya sudah mendirikan CV apa 3 putra begitu ya." Jadi sekali lagi itu mau cuman saya tekankan bahwa sudahlah dengan 3 ini dengan risiko-risiko yang semakin meningkat jangan kita menantang bahaya ya. Aman-aman saja kok yang kemarin kata dokter bagus nggak ada perlengketan. Oke, 1 bagus, 2 lumayan, ketiga lebih lengket lagi gitu. Nanti keempat, kelima lebih lagi ya. Jadi sekali lagi bahaya perlengketan, bahaya plasenta tadi apa akreta tadi, kemudian perdarahan, transfusi darah, risiko infeksi juga bisa karena kalau apa terlalu banyak manipulasi bahaya terjadinya risiko infeksi itu tetap ada. Jadi dengan banyaknya meningkatnya segala macam risiko itu harapan saya membuka wacana kita bahwa ini loh alasan kenapa kok dokter mengatakan bahwa sesar itu maksimum 3 kali aja. Tapi memang ada perlakuan khusus. Saya mendapat pasien, mohon maaf ini, anak pertama sesar bayinya meninggal. Anak kedua sesar bayinya meninggal. Datang kepada saya sesar ketiga. Ya otomatis nggak mungkin kan saya steril, anaknya baru 1. Ya sudah, 3 tahun kemudian datang lagi sesar yang keempat, anaknya 2. Ini pun dua-duanya masih balita. Berat bagi saya untuk melakukan operasi steril. Ada memang perlakuan-perlakuan khusus yang ada dispensasinya, tapi sekali lagi dengan pantauan yang ketat, kontrolnya mungkin ibu yang lain santai-santai aja 1 trimester hanya kontrol sekali, ibu ini betul-betul patuh tiap bulan bahkan mungkin sebulan 2 kali harus kontrol dan sebagainya. Nah, para sahabat sehat, tadi sudah saya katakan di depan, kalau berharap ingin lahir normal setelah operasi sesar, harus jaraknya minimal 2 tahun. Tapi kalau tetap sesar lagi, oke 1 tahun pun boleh. Tapi sekali lagi, kalau tiga-tiganya balita loh, nggak usah ngomong dokternya. Ibu sendiri, bunda yang punya anak tiga-tiganya balita, umur 3, umur 2, umur 1, apa nggak repot kalau ngerawat tiga-tiganya balita? Ya, kalau saya berharap kita semua itu apa? Menjalani kehamilan dengan
sukacita dengan sehat ya. Quote saya satu kan, ibu sehat, bayi selamat. Ya toh? Ibu sehat, bayi selamat, bapaknya apa? Sukacita, bapaknya bergembira begitu. Terus itu tadi masalah keriwehan, keruwetan kalau terlalu jaraknya dekat, sehingga kenapa sih keluarga berencana itu bukan melarang orang hamil. Keluarga berencana, direncanakan yang baik. Jaraknya berapa tahun, jumlah anaknya berapa, itulah pentingnya keluarga berencana. Jadi sudah menjawab ya para sahabat sehat ya. Tadi Bunda yang ketemu saya, tadi pada waktu menanyakan ini juga sudah saya jelaskan hal yang sama, sebaiknya nanti pada saat operasi sesar yang ketiga sekalian ikut kontak karena usianya sudah 39. Jadi nanti kalau lahir kan sudah tahun depan nih, sudah menjelang 40 ya. Mungkin sedikit tadi sudah saya jelaskan, harapan saya supaya kita menjadi paham dan tidak menyalahartikan bahwa, oh kita pindah aja ke dokter itu berani kok sesar yang kelima, oh ke sana aja. Bukan, semua sama, kita dapat ilmunya sama. Sebaiknya, nasihat itu tentunya yang terbaik yang diberikan untuk para bunda. Jadi sekali lagi, agar ibu hamil dengan sehat, bayi lahir dengan selamat, keluarga bahagia dan sejahtera. Oke, para sahabat sehat, cukup menjawab. Kalau kiranya Anda nanti masih kurang jelas, silahkan tulis ya di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawabnya. Sekali lagi, kalau ada hal-hal khusus yang di luar sudah saya jelaskan ini, merupakan perkecualian dan masih bisa dipertimbangkan. Kalau Anda merasa ada manfaatnya daripada tayangan kali ini, silahkan like, subscribe, dan share. Kalau Anda kepingin yang santai-santai mengenai channel saya, tidak mengerikan tadi dijelaskan mengenai resiko komplikasi dan sebagainya, mengenai edukasi, mengenai sesar ini, Anda boleh melihat salah satu channel saya yang lain, yaitu yang mengenai apa? Traveling, healing journey, family time. Jadi sekali lagi yang penting kita harus tetap sehat, semangat, dan bermanfaat. Salam sehat.